Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun kana aqwami majusiyani di zamani Malik ibn Dinar yang abadan. Dihikayatkan, diceritakan karena aqwami majusiyani ada seorang dua bersaudara Majusi fi zamani Malik ibn Dinar yang hidup di zaman Malik bin Dinar. Abadan naroh yang mereka berdua itu beribadah menyembah api. Ada dua orang bersaudara kakak adik sama-sama beragama Majusi dan menyembah api. Ahaduha salasan wassabaina sanatan. Salah satu dari keduanya berumur 73 tahun. Yang paling tua berapa ini? Ya. Salah satu dari keduanya berumur 73 tahun. Wal akharu khamsan wa salasina sanatan, dan yang satunya berumur 35 tahun. Yang muda 35 tahun, yang tua 73 tahun. Faqala al-akhul asgharu li akhihil akbar. Maka saudara yang kecil ini berkata kepada saudaranya yang sudah tua, ta'ala hatta nujarribaha hal tahtarimuna au tuhrikuna kama tahrikul ladzi lam ya'budha. Wahai saudaraku, ta'ala kemarilah, hatta nujarribaha, kita mencoba. Jadi yang kecil itu ngomong kepada yang gede, ayo kita mencoba. Hal tahtarimuna, apakah api yang kita sembah ini memuliakan kita, au tuhrikuna, atau membakar kita. Kama tahriku, sebagaimana api itu akan membakar alladzi lam ya'budha, orang yang tidak menyembahnya. Jadi api yang sudah disembah itu pengen dicoba. Kita ini lama menyembah api ini sebetulnya apa manfaatnya? Ayo dicoba saja api ini, kita bikin percobaan apakah api ini memuliakan kita atau membakar kita. Ya, kemudian fa'in ihtaromatnan naru na'buduha. Jika api itu masih memuliakan kita, masih menyelamatkan kita, maka kita tetap menyembahnya. Kemudian wa ila fala, dan jika tidak ya nggak usah. Qala na'am. Kemudian saudaranya menyetujui. Fa'auqadan naron, kemudian mereka berdua menyalakan api itu. Faqala al-akhul asgharu li akhil akbar. Kemudian saudaranya yang kecil ini berkata kepada saudaranya yang tua, a'anta tad'u yadaka am ana ad'uha. Yang kecil ngomong, wahai kakak, kamu lebih dahulu yang akan memasukkan tangan ke api atau aku, gitu ya. Jadi api dinyalakan, kemudian mereka mencoba untuk coba disembah berang-berang tahun itu, didemek bakar apa enggak, gitu loh ya. Ya, ayo kita megang bakar apa enggak. Faqala bal anta taduha. Maka kemudian yang tua mengatakan, yus kowe sing nom, gitu ya. Sing nom itu cekelen gitu. Fawadu al-asgharu yadahu 'alaiha fa'uhriqat, ya, fa'ahraqat asbi'uhu. Maka kemudian yang kecil meletakkan tangannya di atas api, dan tangannya terbakar. Jadi diginikan tangannya terbakar itu. Faqala, maka dia mengatakan, sakit kan? Wa naza'a yadahu anha, kemudian dia mencabut tangannya itu dari api itu. Faqala, kemudian dia mengatakan, a'buduka mundu khamsin wa salasina sanatan. Wahai api, aku telah menyembahmu ini sejak 35 tahun. Fatu'dini, maka engkau masih menyiksa aku. Disembah ya tetap ngobong, gitu loh maksudnya. Faqala, maka dia mengatakan, ya akhi, ta'ala hatta na'budu rabban wa ilahan wahidan.
Kemudian yang kecil ini mengatakan kepada saudaranya, wahai saudaraku, marilah kita mencari Tuhan yang satu, Robban ilahan wahidan, Tuhan sesembahan yang satu. Lau adnabna wa tarakna amrohu khamsami'atin amin masalan tajawaza anna wa afa anna bidu'atin sa'atin wahidatin wastighfarin maratan wahidah. Jadi marilah kita mencari Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Jika kita ini berbuat dosa, maka dia meninggalkannya, maka dia ini memaafkannya, maksudnya ya, dia memaafkannya. Tajawaza anna wa afa, dia melewati dosa itu dan memaafkan kita bita'atin sa'atin wahidah, dengan ketaatan yang hanya satu saat saja. Wastighfarin maratan wahidah, kemudian memberikan ampunan satu kali saja. Ini maksudnya adiknya mengatakan, saya itu pernah mendengar bahwa di dalam agama itu walaupun orang berbuat dosa banyak, tapi kalau sudah bertobat dia tidak akan disiksa. Misalnya dosanya sudah 35 tahun, kok kemudian bertobat, minta ampun kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia sudah tidak disiksa. Maksudnya dia pernah mendengar Islam, maka dia mengajak saudaranya itu untuk belajar Islam. Fa'ajabahul akhul akbaru ila dzalika, maka saudaranya yang tua itu memenuhi ajakannya. Faqala, maka dia mengatakan, ta'ala hatta nadhaba ila mayyadulluna ala thoriqil mustaqim. Oke, baiklah, marilah kita mencari orang yang bisa menunjukkan kepada kita ala thoriqil mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa yu'allimuna dinal Islam, dan bisa mengajarkan kita agama Islam. Jadi mereka berdua itu ceritanya pengen belajar agama Islam, yang awalnya adalah seorang Majusi. Fajtama ra'yuha ala ayyadhaba ila Malikin ibni Dinarin. Maka kemudian mereka berdua bersepakat untuk pergi ke rumahnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu seorang sahabat tabi'in, seorang ulama tabi'in, maksudnya bukan sahabat, seorang ulama tabi'in, namanya Malik bin Dinar. Liya'ridu alaihim al-Islam, agar Malik bin Dinar mengajarkan kepada mereka Islam. Faqasadahu, maka mereka berdua menuju rumahnya Malik bin Dinar. Fa'atayahu, mereka mendatangi rumahnya. Fawajadahu, dan kemudian menemukannya. Wahwa, dia Malik bin Dinar itu fi sawadil Basrati, hidup di kota Basrah, di tengah-tengah kota Basrah. Yajlisu lil amati wa ya'iduhum. Ketika itu Malik bin Dinar duduk bersama dengan orang-orang yang Malik bin Dinar memberikan nasihat kepada mereka. Jadi mereka berdua orang Majusi itu ketika sampai di rumahnya Malik bin Dinar, Malik bin Dinar sedang dikelilingi oleh murid-muridnya. Malik bin Dinar sedang isi pengajian dan memberikan nasihat. Waqad istama alaihi khalqun kasirun. Jadi Malik bin Dinar dikelilingi, berkumpul dengan orang yang banyak. Falamma waqa'a basaruhum alaihi qala al-akhul akbar li akhihil asghar. Maka kemudian ketika pandangan mereka itu tertuju kepada Malik bin Dinar, maka qalal akhul akbar li akhil asghar, saudaranya yang tua ini mengatakan pada saudaranya yang muda, mengatakan bagaimana? Qad badali, sungguh jelas bagiku, Allah aslama, aku tidak akan masuk Islam. Jadi yang tua itu tidak akan masuk Islam setelah melihat Malik bin Dinar. Fa'innahu qad madha aksara umri fi ibadatin nar. Sesungguhnya dia, saudaranya tua itu telah menghabiskan banyak umurnya untuk beribadah kepada api, gitu loh. Walau anni aslamtu wa raja'tu ila dinil Islam wa dini Muhammad yu'ayyiruni ahlu baiti wa jiwari.
Dia mengatakan, aku ini sudah lama jadi orang Majusi, sudah lama menyembah api, sudah puluhan tahun. Kalau aku masuk Islam, ikut agamanya Nabi Muhammad, maka yu'ayyiruni jiwari wa ahli, maka keluargaku dan tetanggaku akan mengecam aku. Jadi nggak jadi. Maka kemudian apa? Qala lahul akhul asghar, maka kemudian saudaranya yang kecil mengatakan, la taf'al, jangan kau kerjakan seperti itu. Li'anna ta'yirahum, karena sesungguhnya cacat mereka itu, kecaman mereka itu qad yazulu, akan bergeser, akan hilang. Wan naru abadan la tazul, sedangkan neraka itu akan kekal, tidak akan berubah, tidak akan hilang. Falam yastami ilahi, tetapi saudara tuanya itu tidak mendengarkan saudara kecilnya itu. Faqala lahu, maka dia mengatakan, anta wa sya'nuka anta sakiyun ibnu sakiyin ya battalat dunya wal akhirah. Adiknya mengatakan, engkau dan perbuatanmu itu engkau akan celaka, dan anaknya orang yang celaka, wahai orang yang menjadi perusak dunia dan akhirat. Jadi adiknya ini tetap ingin masuk Islam, kemudian kakaknya ini tidak jadi masuk Islam. Paham ya? Bisa diikuti ceritanya. Kemudian waja'al akhul asgharu ma'a auladihi sighar. Karena kakaknya itu tidak mau masuk Islam, maka kemudian adiknya ini satu hari berikutnya ja'al akhul asghar ma'a auladi, dia datang bersama anak-anaknya yang masih kecil, wa ma'a imro'atihi, dan datang dengan istrinya. Jadi anak bojone dijak mlebu Islam. Kemudian wadakhalu bainan nasi fil majlis, kemudian dia masuk di antara manusia itu di majelisnya Malik bin Dinar. Wajalasu hatta faragha Malik, kemudian mereka duduk hatta sehingga faragha Malikun min kalami wa wa'dihi, sampai Imam Malik bin Dinar ini menyelesaikan ucapannya dan nasihatnya. Jadi ikut masuk ke majelis bersama dengan anak-anak dan istrinya. Summa qama ilaihi ashabu, maka kemudian di tengah-tengah pengajian itu laki-laki itu, pemuda itu, laki-laki yang bawa anak dan istri itu, dia berdiri, wa qassa alaihil qissata, kemudian dia mengkisahkan kisahnya, wa sa'alahu, dan dia meminta kepada Malik bin Dinar ayyuridu alaihil Islam, untuk mengajarkan kepadanya Islam, wa ala ahli baitihi, dan mengajarkan keluarganya masuk Islam. Jadi dia berdiri minta kepada Malik bin Dinar untuk mengajarkan bagaimana cara saya masuk Islam. Kemudian fa'uridu alaihim, maka mereka kemudian diajari masuk Islam, wa aslamu jami'an, dan mereka semuanya masuk Islam. Fabakan nasu kulluhum, setelah mereka itu menceritakan kisah mereka, jadi kakak beradik yang penyembah api kemudian mengajak kakaknya masuk Islam, enggak mau, kemudian kakaknya kembali ke kampungnya, ya, karena kampungnya mayoritas Majusi, maka dia ini kan akhirnya pergi dari kampungnya, pergi karena nggak mungkin lagi hidup di kampungnya karena mayoritas itu Majusi. Kalau dia kembali ke kampungnya dengan Islam, pasti dia akan dikecam. Maka dia kemudian pergi bersama anak-anak dan istrinya itu. Dia menceritakan, aku kemari bersama anak istriku pengen masuk Islam. Ya. Setelah mendengar cerita itu, fabakan nasu kulluhum farhan, maka semua yang hadir itu menangis karena gembira. Wa arada sabu ayarji'a faqala lahu, dan ketika pemuda itu ingin kembali itu artinya ingin pulang, pokoknya kembali dari majelis itu karena majelisnya itu hampir selesai. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah dulu. Malik bin Dinar mengatakan, duduklah dulu. Hatta ajma'alaka, sampai aku mengumpulkan untukmu min ashabi, dari para sahabatku ini, dari murid-muridnya ini, syai'an min amwalid dunya, sesuatu dari harta dunia.
Jadi mau pergi karena itu kan pergi dari rumahnya, nggak bawa apa-apa toh. Kemudian masuk Islam, mau pergi tapi perginya kemana kan juga nggak jelas. Maka diperintahkan untuk duduk dulu, biar kami kumpulkan uang, kumpulkan bekal untuk diberikan kepadamu dan keluargamu. Jadi disuruh nunggu biar dikasih apa? Bekal. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, la uridu an abi ad-dina bidunya. Laki-laki itu mengatakan, wahai Syekh, aku tidak akan pernah menjual agama dengan dunia. Jadi mau dikumpulkan uang untuk diberi itu dia tidak mau. Ya, dia mengatakan, aku tidak ingin menjual agama dengan dunia. Kemudian sambil minum nggak apa-apa, masih panjang ini, masih panjang. Sambil makan minum boleh, yang penting didengarkan ceritanya. Summa in sarafa fadakhala qurbatan fawajada fiha baitan ma'muran fanazala fihi. Kemudian pergilah dia pergi dari majelis itu, fadakhala qurbatan. Maka kemudian dia menemui satu tempat yang sepi, fiha baitan ma'muran. Di tempat itu ada bekas rumah yang pernah ditinggali orang tapi kosong. Zaman dulu biasa ya, jadi gak berpenghuni, pokoknya dimasuki gitu. Maka dia fana zalafi, maka dia kemudian masuk ke rumah kosong itu dan tinggal di situ sebagai seorang pengembara. Dia masuk kemudian bermalam di situ. Falamma asbaha minal ghad, ketika masuk waktu pagi minal ghad besoknya, qalat lahu imra'atuhu, maka istrinya berkata kepada laki-laki itu. Istrinya mengatakan, idhab ila suki, wahai suamiku pergilah ke pasar, watlub amalan, carilah pekerjaan, wastar, dan belilah bi ujrotika, dengan upah pekerjaanmu, syai'an, sesuatu, nakuluhu yang kita bisa memakannya. Jadi karena bermalam di situ nggak ada apa-apa, anaknya banyak, istrinya mengatakan, mas, mbok neng pasar cari pekerjaan. Kemudian kalau sudah dapat pekerjaan nanti upahnya dibelikan makanan itu. Summa qoma, kemudian laki-laki itu berdiri. Fadhahaba ila suqi, dan dia pergi ke pasar. Falam yastajirhu ahadun, tapi tidak ada seorang pun yang mau memperkerjakannya. Jadi randik untuk gawean, maksudnya begitu ya. Nggak dapat. Jadi ke pasar nawarkan tenaga, nawarkan nggak dapat. Faqala fi nafsihi, maka dia kemudian berkata di dalam dirinya, hatta a'mala fihi lillahi ta'ala, nek nyambut gawe ning pasar gak entuk gawean, pokoknya aku akan berusaha hatta a'mala, nek wis mentok gak entuk gawean, aku akan bekerja fihi lillahi ta'ala, di jalan Allah Ta'ala. Artinya dia akan bekerja untuk Allah saja. Nek cari pekerjaan dari manusia nggak dapat, wis nyambut gawe nunggunya Allah itu ya. Kemudian bagaimana? Kemudian dia fadakhala, maka dia masuk masjidan, ke sebuah masjid, matrukan, yang ditinggalkan anil jamaati, oleh jamaahnya. Dia masuk di masjid yang kosong, yang sepi, nggak ada jamaahnya. Setelah masuk, sholafihi, dia sholat di dalamnya, lillahi, karena Allah Ta'ala, ilal lail, sampai malam. Karena apa? Karena nggak dapat pekerjaan. Dia hanya dapat sebuah masjid yang kosong. Maka dia niat di situ bersolat sampai malam. Kalau pulang kan belum dapat uang, ya belum berani pulang. Makanya tunggu malam. Setelah malam, summa roja ila manzilihi, kemudian dia kembali ke rumahnya, sofrol yadaini, dengan tangan kosong, karena nggak dapat pekerjaan. Nggak dapat tangan kosong. Faqalat imra'atuhu, maka berkata istrinya, alam tajid al yauma syai'an, wahai suamiku, apakah hari ini kamu tidak dapat sesuatu apapun? Faqala, maka dia menjawab, ayyatuhal mar'ah,
wahai wanita atau wahai istriku, amiltul yauma lil maliki, hari ini aku bekerja untuk Allah yang maha kuasa. Falam yuktini sayan, dan aku belum diberi upah sesuatu pun. Asaan ayyuktiyani godan, semoga Al-Malik itu, raja itu akan memberikan aku upah besoknya. Jadi iki rong dibayar. Terus nyambut gawe tapi durung dibayar. Yo mungkin sesuk dibayar. Ya. Suami harus begitu, harus yakin. Harus yakin dapat pekerjaan, harus yakin dapat uang. Insya Allah sesuk itu. Jangan kemudian wah wis gawean angel golek duit, jangan gitu. Ya, insya Allah besok dapat. Tenang. Gitu. Fabatu, maka kemudian mereka semua bermalam jami'an, ya. Fabatu, mereka semua bermalam jami'an, semuanya jai'ina, dalam kondisi lapar. Jadi anak, istri, suami itu semuanya bermalam dalam kondisi yang lapar, nggak punya uang. Ya, bayangkan malam lapar nggak ada makanan gitu ya. Ya, satu hari full gitu. Kemudian falamma asbaha minal ghad, ketika masuk waktu pagi besoknya, fakharaja ila suqi, laki-laki itu kembali masuk ke pasar. Ya, falam yajid amalan, dia sama masuk ke pasar dan tidak mendapatkan pekerjaan. Fadhahaba ila dzalikal masjid, fadhahaba ila dzalikal masjid, maka sama yang dia lakukan. Karena di pasar dia nggak dapat pekerjaan, dia kemudian masuk ke masjid, wa shalla fihi lillah, dia sholat di dalamnya lillahi ta'ala ilal laili, sampai malam lagi. Hari yang kedua dia sholat di masjid itu sampai malam. Summa roja ila manzili, kemudian dia malam itu kembali ke rumahnya, sofrol yadaini, dalam keadaan kosong dua tangannya. Faqalat lahu imra'atuhu, kemudian istrinya berkata lagi kepadanya, alam tajid al yauma aidan syai'an, Mas, malam ini juga sama atau nggak dapat apa-apa? Ya, nggak dapat apa-apa juga ini. Faqala, dia mengatakan, amiltul yauma lil malikil ladzi amiltu lahu amsi, aku telah bekerja hari ini kepada raja yang aku juga bekerja kemarin. Arju ayyuktiyani, semoga ia akan memberikan kepadaku upah dan besoknya. Jadi hari kedua juga belum dapat apa-apa, dia masih ngomong besok insya Allah dibayar. Itu ya. Wahwa, dan besok itu adalah yaumul jum'ati, adalah hari Jumat. Fabatu aidan jai'ina, kemudian keluarga itu sama menginap dalam keadaan lapar. Falamma asbaha minal ghad, falamma asbaha minal ghadi wa huwa yaumul jum'ati, dan ketika masuk besoknya hari Jumat, fadhahaba ila suqi, maka laki-laki itu masuk lagi ke dalam pasar. Falam yajid amalan, sama dia tidak dapat pekerjaan lagi. Itu golek gawean angel banget gitu ya. Kayak kita ini cari pekerjaan angel gitu. Kemudian fadhahaba ila dzalikal masjid, kemudian dia masuk lagi ke masjid. Fasholla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Summa rafa'a yadahu ila samai, kemudian setelah sholat 2 rakaat di masjid yang kosong itu, dia kemudian berdoa kepada Allah. Dia berdoa begini, ilahi, wahai sesembahanku, wa sayyidi, tuanku, wa maulaya, maulaya itu ya tuanku, junjunganku, laqad akramtani bil Islam, engkau telah memuliakan aku dengan agama Islam. Diberi petunjuk masuk Islam, itu artinya dimuliakan dengan Islam. Watawat tani bitajil Islam, engkau telah memberikan kepadaku mahkota Islam. Wahadaitani bitajil Islam, engkau telah memberikan petunjuk kepadaku dengan petunjuk Islam. Fabi hurmati diniladi rozak tanihi,
demi kehormatan agama yang engkau telah rezekikan kepadaku ya Allah, wa bi hurmatil yaumil mubarakis syarif, dan demi hari dan demi kehormatan hari yang mubarak, yang mulia, alladzi qadruhu indaka adzim, yang kadarnya itu menurutmu itu adalah agung, wa huwa yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Jadi dia mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikan aku Islam, engkau telah memberikan petunjuk kepada aku Islam, maka demi kehormatan agamamu, demi hari ini ya Allah, as'aluka, aku mohon kepadamu, antar fa'asugla nafaqati iyali, agar engkau mengangkat kesusahan nafkah keluargaku, an qalbi, dari hatiku. Jadi kalau ininya laki-laki ini sudah mencari rezeki 3 hari nggak dapat, maka kemudian dia berdoa, kalau begitu hilangkan kesusahan keluargaku ya Allah. Jadi nggak dapat nggak apa-apa, yang penting aku jangan engkau beri kesusahan, atau anak istriku hilangkanlah kesusahannya, begitu. Kemudian wa tarzuquni min haitsu la ahtasib, ya Allah, dan berilah aku rezeki dari arah yang aku tidak menyangkanya. Jadi doanya 2 itu, dihilangkan kesusahannya, kemudian yang kedua diberi rezeki yang tidak disangka, karena yang sudah disangka sudah lepas, yang disangka kan di pasar itu nggak dapat 3 hari ya. Kemudian fa'ana, aku ya Allah, fa'ana wallahi, dan aku, fa'anna, dan sesungguhnya aku, wallahi, demi Allah, astahyi min ahli wa iyali, aku malu kepada keluargaku dan kepada anak-anakku ya Allah, wa akhafu alaihim, dan aku takut alaihim, atas mereka, min taghayyuril hali, akan berubah keadaannya, li hadasati halihim bil Islam, karena peristiwa baru atau keadaan baru yang mereka terima setelah masuk Islam. Jadi ya Allah, aku malu kepada istriku, kepada anakku, aku ajak mereka masuk Islam, aku ajak mereka itu masuk ke dalam agamamu dan meninggalkan agama mereka, tapi gara-gara masuk Islam itu kemudian mereka susah, atau mereka mungkin akan menyalahkan aku. Kemudian dia berkata, ya, summa qoma wastaghala bis sholati was shola rakaataini. Setelah berdoa seperti itu, kemudian laki-laki itu sholat, ya, menyibukkan diri dengan sholat, kemudian sholat 2 rakaat. Falamma kana waktu intisofin nahari, maka ketika waktu itu sudah memasuki pertengahan hari, kharaja hadza syabu ilal jum'ati, laki-laki itu pergi untuk sholat Jumat. Ya, jadi setelah berdoa di masjid yang kosong itu, di masjid itu nggak ada sholat Jumat. Dia berdoa di situ, dia sholat di situ. Setelah itu kemudian tengah hari dia bersiap-siap untuk mencari masjid melakukan sholat Jumat. Ketika dia mau melakukan sholat Jumat itu, di sini dikatakan wa ghalaba ala auladihil ju'. Wa ghalaba ala auladihi, rasa lapar itu sudah mengalahkan anak-anaknya. Jadi anaknya di rumah sudah tidak tahan lagi. Wis 3 dino loh ya. Sudah 3 hari gak makan sama istrinya. Kemudian waja'a rajulun ila babi baitihi. Kemudian datanglah seorang laki-laki ila babi baitihi, di pintu rumahnya. Jadi ini kondisi di rumah yang diceritakan. Anaknya sudah nangis-nangis lapar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mengetuk pintunya. Ila babi baitihi allati fihi iyalun wa qara alaihim albab. Laki-laki itu datang kemudian mengetuk pintunya. Fa kharajat imra'atuhu, kemudian keluarlah istrinya itu. Faidan huwa alju, maka ketika itu dia faidan, maka ketika itu huwa, laki-laki itu adalah syabun hasanul wajhi, adalah seorang pemuda yang bagus wajahnya, yang tampan wajahnya, ya, syabu hasanin, seorang pemuda yang sabu hasanil wajhi, seorang pemuda yang wajahnya bagus, biyadihi tobakun, di tangannya ada tobak. Tobak itu kayak nampan,
di tangannya ada tobak. Tobak itu min dhahabin, terbuat dari emas. Mughatta, yang tertutup, bimin bilin, dengan sapu tangan, madhabin, yang juga terbuat dari emas. Laki-laki itu datang membawa nampan. Yang nampan itu terbuat dari emas dan ditutup sapu tangan yang terbuat dari emas. Faqala laha, laki-laki itu berkata kepada perempuan itu, istrinya laki-laki yang masuk Islam itu, khudi hadat tobako, wahai perempuan, ambillah nampan ini. Wa quli li zaujika, dan katakan kepada suamimu, hadhihi ujratu amalika fi yaumaini, ini adalah upah dari pekerjaannya selama dua hari. Jadi upahnya diantar di rumah, ya. Fazid anta fil amal, orang itu mengatakan fazid anta, tambahlah olehmu wahai laki-laki, maksudnya kepada suaminya, katakan kepada suamimu ini adalah upahnya selama 2 hari, dan suruh dia untuk menambah amalnya. Fazid anta fil amal, tambahlah pekerjaannya. Naziduka nahnu fil ujrati khosatan fi hadzal yaum, maka aku juga akan menambah upahnya khususnya di hari Jumat. Kemudian fa innal amalal qalila fi hadzal yaum indal malikil jabbari katsirun. Jadi hari Jumat itu kalau ada amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kalau pekerjaan akan dilipatkan upahnya. Fa'akhadat at-tabaqo, maka perempuan itu mengambil nampan itu. Fa'idha fihi, dan di nampan itu alfu dinarin, ada uang sebanyak 1000 dinar. Fa'akhadat dinaron, jadi nampan ditampani isinya berapa? 1000 dinar. Fa'akhadat dinaron, kemudian perempuan itu mengambil 1 dinar. Wa dhahabat ila sarrafi, kemudian dia pergi kepada soraf. Soraf itu tukang lelang. Soraf itu nek cara iki pertukaran uang, ya. Iya, mani janjal. Wa dhahabat ila sarrafi, perempuan itu, istrinya itu kemudian datang kepada tukang lelang emas itu, tukang penukaran uang itu. Wa kana sarrafu nasraniyan, kebetulan sorafnya itu tukang emasnya itu yang nanti diganti dengan uang yang bisa untuk dijadikan belanja itu adalah beragama Nasrani. Kemudian fawazanad dinaru, fawuzina ad-dinaru boleh, fawazanad dinaru juga boleh. Maka kemudian sorof itu menimbang dinarnya. Fazada anil miskoli ilal miskola, ini dia menambah 1 miskol sampai 2 miskol. Jadi ditimbang. Kemudian fanadoro ila naksihi, sorof itu kemudian melihat ukiran emas itu. Fa'arofa, dan dia mengetahui annahu min hadayal akhirah, bahwa emas itu tidak dari dunia tapi dari negeri akhirat gitu. Jadi ukirannya nggak mungkin ini. Jadi begini maksudnya, tukang emas itu ngerti banget ini ukiran mana, ini cetakan mana, ya loh, ya, itu ngerti. Dan dia belum pernah menemui bahwa uang yang dibawa perempuan itu buatan negeri-negeri sekitarnya. Ini aneh ini ukirannya, gitu loh. Ya. Ukirannya aneh, dan dia pendeta loh. Dia pendeta, maka dia mengatakan annahu min hadayal akhirah, ini adalah pemberian-pemberian dari akhirat ini. Nggak mungkin ini bukan emas buatan manusia, ini emasnya malaikat ini. Qalalah, maka dia mengatakan kepada perempuan itu, min aina wajadta hadza, hai perempuan, kamu dapat ini dari mana? Kemudian faqassathu, maka dia menceritakan kisahnya, menceritakan ada laki-laki yang datang kepadanya kemudian memberikan emas itu dan mengatakan ini upah suamimu yang telah bekerja 2 hari, gitu kan? Qalas sorofu, maka kemudian tukang emas itu mengatakan, a'ridi alal Islam, kalau begitu ajari aku masuk Islam. Ajari aku masuk Islam. Ya. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam.
Summa dafa'a ilaiha, setelah masuk Islam maka dia memberikan ilaiha kepada perempuan itu alfa dirhamin, 1000 dirham. 1 dinar itu diganti 1000 dirham. Faqala, dan dia mengatakan anfikiha, gunakan untuk menafkahi keluargamu. Fa in faniyat, maka jika habis, fa'lamini, maka beritahukan kepadaku. Nek enteh ngomong aku tak kene. Falamma shalla as-sabu, maka ketika pemuda itu setelah selesai melakukan sholat Jumat, madho ila manzili, dia kembali ke rumahnya, sofrol yadaini, dengan membawa tangan kosong. Jadi sing nyambut gawe urung nggowo apa-apa. Oh, pae wis diterjene ngomahe. Ya, yang kerja ini tangan kosong dan dia kalut pikirannya. Kemudian wa basapo min dilahu wa mala'ahu minat turabi. Karena nggak ada jalan lain, dia mengambil sapu tangan itu diisi dengan tanah. Minat turabi. Isi lemah lah kan seneng gitu ya. Ya. Wa qala fi nafsihi, dan dia kemudian mengatakan pada dirinya, lau annaha qalat, seandainya istriku mengatakan mahada, apa ini? Qultulah, aku jawab kepadanya, hamiltu taqiqan, aku bawa gandum. Jadi sing diadai lemah mangko nek diko bawa apa bahan? Gandum. Yakin ya. Falamma dakhala, maka kemudian ketika dia masuk ke Khorbata, ke rumahnya itu, nadhara ila baiti, dia melihat di rumahnya itu faida huwa muhayya'an bi firashin. Ketika dia masuk ke rumah itu, dia sudah melihat di rumahnya ada tikar baru. Kok ini tikar baru ditipu itu ya. Padahal 2 malam itu tidur nggak pakai tikar. Kemudian wajada fihi, dan dia menemui di rumahnya itu raihata ta'ami, bau makanan. Loh, kok wis ana bau makanan? Apa ini gitu ya? Kemudian setelah itu fawadhu al-mindila indal babi, maka dia kemudian meletakkan sapu tangan yang diisi turab itu neng ngisor lawang, didelek gesek. Kaila taswurahia, agar istrinya nggak ngerti. Summa sa'alaha, kemudian dia tanya kepada istrinya anil hal, tentang kondisinya, wa ma ra'a fil bait, dan apa yang dia lihat di rumahnya itu, kok ada makanan, ada miras itu. Kemudian faqasat alaihi al-qissata, maka istrinya kemudian mengkisahkan kisahnya. Itu laki-laki datang kemudian mengatakan ini upahmu itu. Fasajada lillahi syakiron azza wa jalla, maka kemudian laki-laki itu sujud kepada Allah sebagai orang yang syukur. Summa qalat, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, majita fil mindil. Faqalat lahu imra'atu, kemudian istrinya bertanya tentang sapu tangan itu. Lah iku nggowo apa bah itu? Faqala lah, maka kemudian suaminya mengatakan latas aluni aja takok. Latas aluni, aja takok lah. Latas alini, maaf ya, ada ya muannas muqaddafahnya. Jangan tanyalah ini. Kemudian fadhahabat, istrinya langsung pergi menuju sapu tangan itu, wa fatahat, dan membukanya, faidan at-turabu sara taqiqan, maka tiba-tiba turab itu menjadi gandum. Biiznillah, dengan izinnya Allah. Fasajada syabu syakiran, maka laki-laki itu sujud kembali, wa abadallaha hatta tawaffahullahu azza wa jalla, dan akhirnya keluarga itu terus setiap hari ibadah kepada Allah dengan Islamnya, dengan rezekinya. Itu rezekinya dipangan berang-berang tahun turah itu. Ya, 1 nampan apa? Emas. Nah, itu miliarder mendadak. Ya, wa abadallah hatta tawaffahu azza wa jalla, kemudian dia beribadah kepada Allah sampai Allah menjemput dia wafat ya. Ya. Nah, ini kisah yang tertulis di kitab Mawa'idul Usfuriyah. Ini kisah tentang ulama tabi'in namanya Malik bin Dinar.
Kisah itu masyhur gitu ya, banyak diceritakan. Jadi dan terjadi pada masa tabi'in. Malik bin Dinar ini seorang ulama yang awalnya ini banyak mabuk-mabukan, kemudian dia bertobat dan kemudian menjadi seorang sufi, menjadi orang yang hidupnya asketis, menjauhi dunia. Kemudian dia punya pengalaman seperti itu, pengalaman yang ini lebih banyak. Saya ada beberapa catatan tentang kisah ini, kawan sekalian. Yang pertama di sini diceritakan kalau orang sudah niat untuk menjadi orang yang baik dan orang yang benar, itu jangan mundur ke belakang. Saya pengen jadi aktivis, saya pengen jadi dai, saya pengen jadi pejuang, terus maju. Tujuan itu jangan sampai kendor, cuma kalau jalannya boleh belok-belok sesuai dengan kebutuhan. Ya, thariqah itu bisa berubah-berubah, tapi tujuan tetap satu, iqamatuddin, menegakkan Islam, menegakkan kebaikan. Dakwah itu konsepnya itu harus satu, nggak boleh beda-beda. Thariqahnya bisa berubah. Kalau thariqah ini nggak mungkin, ganti dengan jalan yang lain. Jalan ini nggak mungkin, ganti dengan jalan yang lain. Tapi jangan sampai orang itu mundur ke belakang. Terus aku ketok era aktif wae. Aku tak pray wae. Karena banyak kendala, banyak masalah, mumet itu. Nah, kita jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita kalau sudah bertujuan untuk menjadi orang-orang penegak kebenaran, kemudian menjual agama kita untuk mendapatkan harta. Jangan pernah punya pikiran untuk mengkapitalisasi aktivitas-aktivitas perjuangan kita. Jadi jangan pernah punya niat untuk mencari dunia untuk perjuangan kita. Itu penting. Jadi karena itu nanti itu ujian-ujian yang nanti akan menjatuhkan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah ibadah kepada Allah, doa kepada Allah itu sangat penting. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan kasih sayang. Kita dapat rezeki itu bukan karena kita bekerja sebetulnya, tapi Allah itu sayang kepada kita. Allah itu senang dengan kita, rahman dengan kita, maka Allah memberikan anugerah. Bukan karena pekerjaan, bukan karena zikir. Ada orang, kalau di tempat saya sering kiai itu mengatakan sholawat 1000 kali nanti bisa bayar hutang, sholawat sekian juta nanti bisa kaya. Itu yang bikin kaya bukan sholawatnya, yang bikin kaya, bikin bisa bayar hutang itu bukan sholawatnya, bukan zikirnya, tetapi apa? Orang kalau sudah sholawat, sudah berzikir, kemudian hatinya ini ikhlas, bergantung kepada Allah, maka Allah suka kepada dia, Allah rahmat kepada dia. Kalau Allah sudah rahmat, pasti Allah akan memberikan anugerahnya. Pemuda ini melakukan seperti itu. Yang penting dia berusaha, dia ke pasar. Kalau nggak bisa ke pasar mentok, nggak punya pekerjaan, ya wis ibadah. Nanti kalau cari ada kesempatan bekerja lagi, ya bekerja. Kalau nggak ada, ya ibadah itu loh. Jadi nggak ada perbuatan-perbuatan yang kira-kira bisa merusak hubungan seseorang dengan Allah. Nggak ada pengkhianatan, nggak ada ketidakamanan, nggak ada ketidakjujuran. Pokoknya mbok sing ikhlas, engko nek mentok ya ibadah. Kayak kita nek gak digawean yo tenanan teh dakwah, tenanan teh ngaji, tenanan teh beramal, itu yang dilakukan itu. Karena kalau sudah seperti itu, Allah itu akan senang kepada kita, Allah akan rahman. Kalau Allah sudah senang, pasti Allah itu man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi semua masalah-masalah kita dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, ajari keluarga kita ini untuk selalu mendukung dan sesuai dengan mindset kita sebagai seorang pejuang. Mereka harus sabar, mereka harus tahan lapar, harus tahan menghadapi kesusahan. Kita juga harus tahan, mereka juga harus tahan.
Jadi jangan orang kemudian sedikit masalah kemudian dia melempem, sedikit musibah kemudian dia melempem, nuntut ini itu enggak. Jadi kalau Imam Ghazali itu mengatakan afdalul alim, orang yang paling afdal, orang alim yang paling afdal itu idza uhtija nafa'a, ketika dia dibutuhkan dia akan bermanfaat, dan ketika tidak dibutuhkan istaghna, dia akan cukup dengan dirinya. Orang alim yang afdal tidak akan minta-minta, tidak akan ngemes-ngemes itu. Bu, aku diundang pengajian. Bu, aku dibagai jope, enggak. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah mentok, ya sudah, tawakal kepada Allah. Pasti Allah akan memberi. Cuma kita itu yakin apa tidak. Allah akan selalu mengikuti don kita. Ya, kemudian sampai usaha itu maksimal. Jadi direwangi nggawa wedi itu kan tujuannya itu ya isoku guriki gitu ya. Ora untuk beras tenan ya wedi digawa kan gitu. Nah, itu pikiran orang-orang yang tawakal. Ya. Pikiran orang-orang yang tawakal. Jadi kalau betul-betul kita tawakal, pasti Allah akan memberikan jalan. Itu ya. Jadi istiqomah dalam amaliyah kita, istiqomah dalam tugas-tugas kita. Sebetulnya ada beberapa kalimat tapi nggak bisa saya baca ya, kelamaan ya. Ini cukup mungkin kajian kita atau tasjik dari saya ya. Semoga bermanfaat.